Assalamualaikum Kang Halo, Imam. Mas. Waalaikumsalam, Kang Vicky. Gimana Gimana kabarnya? kabarnya? Sehat? Cerah betul ya ini mukanya nih. Beda sama aneh gelap. Apa pencahayaan ya? Nah, alhamdulillah teman-teman semua. Di sore hari ini kita akan ngobrol santai ya, ngobrol santai sore sambil menunggu waktu berbuka. Gitu. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng. Dan insya Allah aneh nggak akan sendiri. Di sini aneh udah alhamdulillah udah ditemani sama Kang Imam ya dari FSLDK Banten. Insya Allah ini cerah Ya, banget nih muka beliau. alhamdulillah. Terlihat Ya, seperti lampunya aja habis ini ah. sholat ya. Oh, Ini lampu lampunya ya. aja terang banget ini. Kang Imam lagi di rumah? Waalaikumsalam. Atau lagi di mana? Ya, ini Anda lagi di rumah. Baru pulang juga sih. Dari dakwah Dari atau masjid lagi kerja? maksudnya. Dari masjid. Oh, mantap mantap. Dari asaran tadi. Ya, Berarti di sana ini ya, lagi hujan petir katanya. Betul. enggak. Di sini kalau di rumah ini kondisinya masih mendung aja sih, Mas. Ini, Kak Masih Vicky. mendung. Iya, masih mendung aja. Baru gelidik, apa namanya, geluduk-geluduk aja tadi. Ada petir-petir dikit lah. Di Jakarta, Afiki. Aneh ada di Ciledug, Kang Imam. Oh, Ada di Ciledug. Banten Oh, juga. ya. Di Masih Tangerang Banten banyak. ya. Masih Yoi. masih kekuasaan FSLDK Banten ya, Afiki ya. Iya, aneh tunduk sama Seleka Banten ya. Ya, Domisilinya di rumahnya di rumahnya Banten. aja. Iya. Oke, oke Kang Imam, insya Allah sore ini kita ngobrol santai aja sama teman-teman nih. Udah ada 55 orang yang join sama kita. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin baru tahu ya kegiatan kita. Jadi insya Allah FSLDK Indonesia bersama FSLDK di daerah yang ada di Indonesia kita bekerja sama selama bulan Ramadan. Insya Allah rutin di sore hari kita akan mengadakan live Instagram gitu, ngobrol-ngobrol santai menunggu waktu berbuka. Nah, mungkin nanti Hmm. waktunya akan menyesuaikan teman-teman semua karena kita sekarang ada di wilayah daerah Banten, jadi waktunya menggunakan waktu Indonesia Barat kayak gitu. Jadi kenapa mulainya kita pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mungkin nanti kalau kita main suon ke daerah timur gitu ya, teman-teman Maluku, teman-teman Iya. Papua, kita mungkin mulainya akan lebih siang kayak gitu karena kan beda jam ya. Kita beda jam di sana. Jadi di sini mungkin jam 2, di sana udah jam 4 kayak gitu. Jadi kita akan menyesuaikan waktunya. Dan hari ini Alhamdulillah. di 1 Ramadan ini ya, baru 1 Ramadan. Soalnya kita akan mulai kegiatan kita ngobrol santai, bincang santai sore kita bersama Kang Imam di sini selaku Ketua Puspomda dari FSLK Indonesia wilayah Banten. Nah, mungkin Kang Imam nyapa-nyapa dulu nih kawan-kawan kita yang Iya. sudah join. Oke. Boleh-boleh siapa? Assalamualaikum buat teman-teman viewers. Aduh, aneh baru Salam. pertama kali nih live streaming kayak gini ya. Nah, tadi ada yang manggil-manggil Ustadz. Ini Anda bukan Ustadz ya, teman-teman. Masih jauh lah kalau dibilang Ustadz ya. Sama peci sama jenggot aja belum bisa dibilang Ustadz kalau Anda bilang. Oke, teman-teman. Nih, insya Allah kita udah bareng Kang Imam ya. Yang manggilnya Kang atau Bang atau Kak atau apa ini? Panggilan Banten apa biasanya? Kalau di Banten sih biasa dipanggil Kang ya. Kalau Jakarta kan Bang, kalau di Banten tuh biasa panggil Kang lah. Sama ya seperti Sunda sih, sama teman-teman Priangan, Priangan Barat, Priangan Timur sana gitu. Nah, memang Oke. kita masih, karena dulunya kita juga kan dari Jawa Barat. Kita baru cerai gitulah dalam tanda Oh kutip iya iya. tahun 2000, tahun 2000 kalau nggak salah itu. Cerai bisa gitu ya. Iya. Bisa. Kang Imam, insya Allah hari ini kita ngobrol-ngobrol nih tentang bulan Ramadan. Ini kan Alhamdulillah kita udah dipertemukan dengan bulan yang penuh-penuh keberkahan di dalamnya, kebaikan di dalamnya, bahkan bulan-bulan yang sangat ditunggu sama orang-orang di 11 bulan yang sebelumnya. Itu bahkan Iya. persiapan para ulama bilang persiapannya itu ya 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan gitu. Dimana Hmm. para ulama dulu mengumpulkan pundi-pundi untuk mempersiapkan bulan Ramadan, mempersiapkan jasa diah mereka, ruhiyah mereka. Seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini benar-benar bulan seperti kita on fire banget lah kayak gitu. Bulan-bulan Hmm. wah udah keluarin seluruh apa yang kita punya gitu. Ya, sadiah kita, fikriyah kita, ruhiyah kita, gitu, mali kita. Gitu. Nah, terkait bulan Ramadan ini, menurut Kang Imam gitu, makna bulan Ramadan yang tadi, menurut Kang Imam, makna bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu tuh
sekarang tuh kayak gimana sih Bang? Ya, kalau kita lihat tentang bulan Ramadan ini ya, kita sadari juga memang ini bulan yang begitu mulia gitu. Bahkan ya ibaratkan kalau ada Sayyidul Ayyam itu kan hari Jumat ya. Nah, ini Sayyidul apa ya? Syahidul Syahr gitu. Masya Bulannya apa? Penghulunya para bulan gitu yang memang di sini keberkahan dilipat gandakan kan. Yang istilahnya yang dulunya orang fajir aja kalau mendengar kata Ramadan, dia mungkin akan seketika terhentak gitu hatinya. Bahwasanya, oh udah Ramadan lagi aja ya gitu tuh. Kok iya, saya masih gini-gini aja. Walaupun puasanya mungkin awal-awal aja gitu kan. Atau mungkin betul. nanti buka di warteg atau kayak gimana gitu. Tapi ya seenggaknya ada getaran hati lah di hati seorang mukmin itu ketika ada mengingat bulan Ramadan, pasti itu ya intinya dia pasti akan terhentak hatinya, akan terbawa suasana dan juga mungkin akan tobat ya insya Allah gitu. Kalau misalnya dia bisa istiqomah gitu. Tapi seenggaknya di awal dia semangat gitu. Terawih kan kalau kita lihat di Banten sendiri kan sudah lumayan zona aman untuk COVID-19 ini udah luar biasa Alhamdulillah. aman. Di sini juga lumayan rame kalau terawih awalnya gitu ya. Tahu pertengahan nanti gitu. Tapi iya, seenggaknya Seleksi itu alam ya, seleksi jadi alam. iya seleksi alam gitu kan nggak terawih kan bukan hanya di awal gitu. Kalau bisa sampai akhir. Jangan sampai kita ya harus jadi yang terakhir lah. Jangan hanya yang terseleksi di awal gitu kalau masalah terawih. Ya intinya ya makna Ramadan luar biasa ya. Bagi seorang mukmin kan kata Nabi kita juga barang siapa bergembira dengan bulan Ramadan, intinya ini jadi momentum lah bagi seorang mukmin atau mungkin kebanyakan mukmin juga yang mungkin sedang futur, yang mungkin sedang gelisah, gundah gulana dan Ramadan, mereka melihat orang-orang yang tadinya puasa, yang nggak puasa jadi puasa, yang nggak sholat jadi sholat, yang tadinya mungkin nggak baca Quran jadi baca Quran. Nah ini jadi luar biasa momentumnya karena mungkin satu termotivasi, satu juga mungkin sadar diri gitu ya kalau saya ini bulan yang sangat mulia gitu, bulan yang harusnya tidak boleh disia-siakan oleh seorang mukmin seperti kita. Apalagi ini hanya setahun sekali gitu dan kita juga belum tentu merasakannya lagi di tahun depan. Ya mudah-mudahan luar biasa lah kita bisa memanfaatkan bulan ini gitu ya dengan berbagai amal ibadah gitu ah. Luar biasa banget ya. Berarti bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat Allah muliakan, di mana banyak banget kebaikan-kebaikan di dalamnya. Gitu. Dan kayaknya tadi ya, kalau kita lihat fenomena di masyarakat gitu ya, memang Mm-mm. kondisinya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba biasanya sholat maghrib misalkan atau sholat isya cuma sal dua sal atau tiga sal gitu. Kayak tiba-tiba alhamdulillah batang Ramadan gitu kan penuh gitu ya, masjid Iya. penuh gitu kan. Orang-orang berbondong-bondong ke masjid, alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. bergerak hatinya untuk mau Bergerak memperbaiki diri. hatinya. Mungkin ya di rumah, banyak di rumah sholatnya, alhamdulillah Ramadan datang, mereka bergerak ke masjid. Iya, Memang fenomena betul di sekali. masyarakat ini perlu kita apresiasi ya. Kalau ada orang-orang yang udah terbangun kesadarannya untuk sholat di masjid berjamaah gitu. Ataupun Alhamdulillah. kegiatan-kegiatan banyak yang diisi ya, diisi di masjid ya, tadarus bareng kayak gitu kan, sambil nunggu, Hmm. ataupun ada kajian subuh kayak gitu kan, yang tadinya jarang ikut, alhamdulillah ikut bisa nambah ilmu kayak gitu. Memang luar biasa banget bulan Ramadan ini. Dan kalau di Banten ke apa ya, budaya di sono gimana Kak? Kalau di Banten itu biasanya kalau menyambut Ramadan. Kalau bulan Ramadan, ya kalau anak kecil ya mungkin dengan petasan ya. Di sini luar biasa Ada jadi petasan. ingat itu, petasan itu dulu. Luar biasa petasan. Makan lagi terawih pun ada petasan ah. Lagi Aduh. amin pada ngegideg gitu. Pada kaget. Nah, ini nih, Kadang ada bikin kayak gitu ya. Tapi khawatir. kalau budaya secara umum mungkin kalau di Banten ini ada beberapa budaya ya, seperti kayak tuker makanan sih, kayak tuker makanan gitu. Jadi mungkin ada tetangga kita yang ngasih makanan, nah kita juga ngasih balik gitu tuh salah satunya. Terus kalau misalnya di awal dan di tengah Ramadan itu kita biasanya kayak ngeriung gitu kayak ngupat lah. Kita ngupatnya nggak hanya pas Lebaran aja, kita awal Ramadan kita ngupat.
pertengahan Ramadan kita ngupat, ya kalau di sini biasanya 15 Ramadan ke atas itu kan pakai kunut biasanya. Sholat tarawihnya di witirnya gitu tuh biasanya ya. Terus nanti ya di pertengahan Ramadan itu nanti kita akan adain kayak ngeriung lagi. Jadi itu budaya di Banten sih ya. Terkait budayanya ya kalau di sini. Di mantep ya kalau di Banten itu ada Heeh. ngeriungnya juga. Berarti nanti buka nih ada ngeriungnya nih. Buka Oh, kalau pertama kali. buka enggak. Oh, Kalau enggak. semalam ngeriung kita. Oh, kalau semalam berarti ya. Iya. Luar biasa ya. Semalam tadi kita ngeriung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh merasakan kebersamaan ya, kebersamaan kita menyambut bulan Ramadan. Ngeriung lah antara warga, Hmm. gitu, keluarga ngumpul bareng. Ya memang momentum Ramadan itu menjadi salah satu bulan untuk mempersatukan umat ya, persatukan umat. Dan Iya, alhamdulillah tahun alhamdulillah. ini Muhammadiyah, NU, pemerintah kita menetapkan satu Ramadan tuh sama gitu ya, Masya Allah. Ini Alhamdulillahnya itu. Kita Lebaran jadi kita nggak bingung tantorin ya. berarti. Satu Syawal. Oh, ada yang beda-beda. Iya. Jadi ada sempet ini ya flashback gitu ketika mendengar kayak tadi ada budaya di Banten tuh kayak main petasan kayak gitu kan, terus Iya. budaya tuker makanan kayak gitu dengan sesama tetangga gitu. Memang waktu dulu Ani juga merasakan seperti itu gitu. Waktu kecil mungkin kita Hmm. juga ya, teman-teman mungkin di sini juga ya, teman-teman yang bergabung di live Instagram, ingat waktu kecilnya suka main petasan korek ya, petasan apa lagi tuh, petasan teko ya, petasan, Iya. petasan jangwe biasa tuh, petasan jangwe itu kenal. Nah, memang euforianya petasan kalau Ramadan itu banyak banget gitu ya. Namun memang di kondisi lain di situ memang banyak kemudorotan akhirnya Iya, betul sekali, banyak kan betul ya. uang jajan kita dipakai terus dipakai gitu ya, dipakai untuk membeli hal-hal yang nggak bermanfaat kayak gitu. Nah mungkin bisa dikurangi nih yang punya Borosnya. adik-adik. Kang Imam punya adik, Kang Imam. Wah, Anda punya banyak adik di sini. Antum anak berapa? Anda anak pertama dari andaannya ada 9 ah. Masya Allah. Rame betul berarti ya di rumah. Rame, rame. Rame Alhamdulillah rame. betul. Nah, ini Kang Imam nih jadi teladan nih buat adik-adiknya. Amin, amin ya Allah. Pasang jewerin ya, jewerin. Jawarin dia nanti. Oke, Kang Imam kita lanjut ya nih. Jadi Lanjut. mana nih kita nih. Nah, tadi kita udah ngobrol ya terkait Ramadan ini menjadi bulan yang sangat-sangat dirindukan gitu. Makna bulan yang sangat dirindukan umat muslim di seluruh dunia gitu. Bahkan keinginan kita berdoa ya dari bulan Rajab untuk disampaikan sampai bulan Ramadan kayak gitu kan. Nah, kemudian kita tahu bahwa bulan ini spesial karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang mungkin kita sudah hafal ya. Kita sudah Ya, hafal semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba alaikumusiyam alaikumusiyam. kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Wahai orang yang beriman gitu. Yang dipanggil orang-orang yang beriman gitu. Berarti kan Hmm. spesial banget gitu ya, Kang. Spesial Iya, banget dipanggil luar sama biasa. Allah. Ayo orang-orang beriman, berpuasalah kamu ya. Bulan suci Ramadan sebagaimana umat sebelum kamu kayak gitu kan. Berarti kan artinya ini sesuatu kewajiban yang diberikan kepada kita semua orang-orang yang beriman dan umat-umat terdahulu bahwa puasa itu sudah menjadi suatu ibadah gitu ya, ibadah kita semua yang beriman kepada Allah dan ini Subhanahu wa harus kita ta'ala. taati gitu. Samina wa Iya, ta'na samina gitu. wa ta'ala. Nah, menurut Kang Imam ya, dari surat ini eh, persepsi apa sih Kang Iman yang bisa sampaikan ke kita nih terkait turunnya perintah saum di bulan Ramadan ini? Ya, kalau kita bicara tentang puasa ya, atau bahasa Arabnya mungkin saum atau siam gitu, itu mungkin puasa ini kan ibadah yang sebenarnya tidak hanya diturunkan kepada umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW ya sebetulnya. Karena memang umat-umat terdahulu juga puasa gitu. Puasanya mungkin bisa lebih lama atau seperti apa gitu. Mungkin saudara-saudara kita yang Nasrani juga ada yang berpuasa.
mungkin dengan tata cara mereka gitu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah nih katanya puasa itu pembeda kita dengan orang Nasrani itu adalah sahurnya gitu, perbedaan puasanya. Jadi dari hadis itu kan kita paham bahwasanya umat lain juga berpuasa gitu, umat Hindu juga berpuasa dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara ini, bicara di ranah umat Islam sendiri, tentu ini adalah perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi mungkin itu bahwasanya puasa itu untukku gitu ya. Kalau ibadah-ibadah lain mungkin bermanfaat untuk kita dan sebagainya, tapi kalau puasa itu Allah Subhanahu wa taala adalah untukku katanya. Untuk Allah Subhanahu wa taala dipersembahkannya. Artinya memang kita yang menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan sebagainya. Mungkin bagi yang belum terbiasa seperti teman-teman mualaf dan sebagainya itu akan sangat sulit gitu. Tapi kalau kita yang udah terbiasa mungkin itu ternyata banyak manfaatnya gitu ya. Mungkin di satu sisi kantong kita jadi sedikit lebih tebal gitulah kalau dilihat dari materi ya. Dan di sisi lain juga kita mungkin bisa lebih sehat kan, ada mungkin di berbagai penelitian gitu puasa ini menyehatkan dan sebagainya, bukan hanya puasa Ramadan mungkin ya, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Jadi puasa ini kalau kita maknai sebagai perintah ya memang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya ya sebagai mukmin sami'na wa ata'na, kita patuh dan kita taat, kita tidak sami'na wa asoina ya, tidak kita ingkari gitu kalau perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kan merupakan rukun Islam ya, salah satu rukun Islam yang keempat kalau nggak salah. Dan ini merupakan pembuktian keislaman kita gitu di samping rukun-rukun Islam yang lain gitu. Alhamdulillah gitu ah. Itu mungkin kalau dari Ana ya. Dari Afiki gimana kira-kira itu makna dari puasa ini? Supaya kita ngalir lah. Biar Ana yang nanya juga nih. Narasumbernya kan nggak Ana doang. Tukeran ya dia. Iya. Aduh. Oke. Ya memang bulan puasa ini kalau Anda lihat ya ketika turun ayat ketika depannya ya ayyuhalladzina amanu, masih para ahli tafsir itu menafsirkan sesuatu yang berat itu akan turun ke bebannya umat Nabi Muhammad kayak gitu. Karena kalau kita lihat Al-Qur'an ya, rata-rata sesudah itu ketika dipanggil orang-orang beriman pasti sesudahnya ada beban yang akan diberikan kayak gitu ya. Nah, puasa, sholat, kayak gitu kan, zakat, perintah untuk bersabar dan lain-lainnya. Nah, maka memang ini salah satu tanda puasa ini suatu perintah yang cukup berat untuk dilakukan. Karena kalau kita lihat umat terdahulu juga seperti itu ya, menjalankan ibadah puasa saja itu sampai harus berperang kayak gitu kan. Ketika perang Badar itu sambil puasa gitu kan. Kemudian bagaimana dulu sejarah melihat bahwa saum Ramadan ini menjadi salah satu yang memang berat dilakukan, tapi ya harus kita lakukan kayak gitu. Salah satu bentuk kita ya sebagai hamba yang taat kepada Allah. Dan di akhirnya ayat ini kan juga la'alakum tattaqun gitu kan. Sebagaimana Allah akan memberikan gelar takwa kepada orang-orang yang memang berhasil secara baik ya, kualitas saumnya, kualitas ibadahnya selama di bulan suci Ramadan, nah akan diberikan gelar takwa. Dan bulan Ramadan ini juga Anda menganggapnya ini ya, Kang Imam, kayak kita bulannya nge-refresh kayak gitu, nge-refresh jasa dia Betul. gitu. Kalau misalkan 11 bulan ini lambung ditibanin sop duren, sayur Betul ya. jengkol gitu kan, semur tahu, semur telur gitu. Di bulan ini alhamdulillah Allah kasihkan untuk lambung kita nih beristirahat gitu ya, usus kita beristirahat untuk sementara waktu selama sebulan gitu kan. Jadi ini adalah bulan untuk sehat gitu, bulan untuk sehat kita mengolah tubuh kita nih lebih sehat lagi gitu. Mungkin 11 bulan kemarin kita banyak makan fast food gitu kan, atau makanan-makanan yang itu membuat tubuh kita tuh kerjanya selalu ekstra gitu. Dan alhamdulillah di bulan ini kita bisa mengistirahatkan lah sementara lambung kita, jadi kita bisa meningkatkan performa gitu di usus kita, di lambung kita, supaya
lebih apa ya, lebih kalau di kedokteran tuh bahasanya dia lebih optimal lah bekerjanya gitu. Jadi Hmm. enzim-enzimnya bisa bisa lebih optimal menyerap sari-sari makanan. Ya memang Iya. bulan Ramadan ini bukan identiknya malah kita banyak tidur ya Kang Imam ya. Iya. Kan Tapi ada yang fenomena bilang di tidur. masyarakat juga gitu ya Kang Imam. Iya. Tidur itu ibadah katanya. Apalagi bulan Ramadan. Wah, luar biasa ibadahnya double. Mm. Double. Bahkan Orang ada bilang yang begitu. pengajian sambil tidur sambil Oh puasa gitu. sambil pengajian sambil tidur. Ibadahnya 3 itu dalam satu waktu. Wah, luar biasa. Ngaji, tidur, puasa. Iya, Tiga luar ya, tiga. biasa. Sambil kajian, sambil tidur, sambil puasa. Wah, iya, pahalanya Ya Allah. dapat triple ya. Tapi kalau melihat fenomena masyarakat seharusnya kan ya kita berkaca ke umat terdahulu sebetulnya memang ya di Indonesia ataupun di sejarah Islam sendiri. Di Indonesia kan Indonesia sendiri pun sebenarnya merdeka juga kan ketika bulan Ramadan. Artinya kan Betul, betul. mereka berjuang, mereka merumuskan proklamasi, merumuskan kemerdekaan dan sebagainya. Para founding father-nya negara kita di tengah mungkin sedang sibuk dan sebagainya, mereka tetap berpuasa. Dan para pahlawan juga tetap memperjuangkan kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang Islam, Perang Badar pun terjadi pada bulan Ramadan. Dan artinya di situ artinya Ramadan bukan menjadi halangan sebetulnya bagi kita untuk malah asik rebahan dan sebagainya. Justru kita harus beraktivitas seperti biasa atau bahkan bisa lebih semangat gitu lah. Dengerin nih, Harusnya dengerin kaum seperti berbahan itu. ya. Kaum berbahan dengerin nih. Harusnya Dari seperti itu ya. Kang Imam nih. Tum jangan banyak rebahan ya. Biar Iya. badan antum tuh nggak jadi menciut tuh. Kalau nggak Iya, digerakin luar menciut. biasa. Ya, memang Memang seharusnya luar seperti biasa. itu ya, ya. Nah, karena memang kan dilipat gandakan segala kebaikan gitu. Ya, ibaratkan kita berzikir saja kan dapat pahala. Kalau ditambah dengan bulan Ramadan yang istimewa ini, ya berarti kan dapat pahalanya double juga gitu, istilahnya gitu Betul. ya. Yang sunnah bisa jadi pahala wajib, yang wajib apalagi lebih-lebih gitu Kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan ini gitu. Luar biasa bulan ini memang karena disebut bulan mulia bahkan banyak yang merindukan yang memang kalau mereka tahu keutamaan bulan ini karena ada yang bilang kalau mereka tahu keutamaan bulan ini niscaya mereka berharap semua bulan ini bulan Ramadan gitu. Apalagi ada Hmm. Lailatul Qadar gitu kan yang memang dijadikan malam turunnya Al-Qur'an, bulannya mulia gitu. Al-Qur'annya mulia, diturunkan ke nabi yang mulia, bulannya juga ikut mulia yaitu bulan Ramadan gitu Ini luar biasa memang keutamaannya. Betul, betul. Dan memang luar biasa sekali ya ini. Alhamdulillah. Mm-mm. Nah, jadi so teman-teman yang menyaksikan live IG ini ya segera persiapkanlah yang masih belum optimal yang kemarin tadi pagi nih ya dari tadi pagi atau kemarin malam masih ada 29 hari lagi 29 hari lagi bulan suci Ramadan. Nah, maksimalkanlah bulan-bulan ini dengan amal-amalan yang baik, kemudian banyaklah berzikir, berdoa, yang punya hajat yang mintalah sama Allah di bulan-bulan ini yang mau hajat entah itu mau lulus ya yang lagi kuliah gitu kan mau lulus ya Iya, Allah. Nah, minta di bulan ini banyak-banyak berdoa gitu. Yang sudah lulus, ya Allah, berikan pekerjaan yang halal dan baik, halal kayak dan gitu. Yang baik. ditemukan nanti pekerjaan yang halal dan baik. Yang sudah bekerja, ya Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik Baik. menurutmu. Nah, Wah, ya. temukanlah nanti. Ntar 1 Syawal, ya bulan-bulannya disunahkan, kayak gitu kan ya. Disunahkan, Bulan ya. Syawal. Kalau Nah, dapat jadi, ya. ya kalau dapat. Kalau belum ya sabar dulu. Masih ada Betul, betul. Ramadan bulan depan, Ramadan depan gitu kan. Kalau Kang Imam sekarang masih kuliah ya, Bang? Atau udah lulus? Karena masih nunggu ACC dari dosen aja sih ya. Masih ya tinggal nunggu sidang aja. Dan mudah-mudahan lah dengan bulan mulia ini juga mudah-mudahan cepat diluluskan gitu. Amin, amin. Kita doakan ya teman-teman Dengan semua. wasilah bulan Tentang ini. Kita bisa doain juga pada para sampai. teman-teman viewers nih dari Nah, iya kawan-kawan betul. LDK se-Indonesia nih. Luar biasa. Betul, amin. Semoga teman-teman yang masih kuliah, kalau permudahkan kuliahnya, yang tugas akhir bisa segera selesai gitu. Nah, Amin. sampai mana tadi kita tuh? Oke, oke. Di kemana-mana Sampai jadi. makna Ramadan kalau nggak salah. Oke, oke. Nah, benar, benar tadi ya. Memang bulan ini Iya. bulan perjuangan banget gitu kan. Dan Mm-mm. kita juga disunahkan banyak berdoa dan
ada salah satu hadis ya, ada satu hadis dari Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita bunyinya itu ancaman ya. Pertama kata celakalah dia, celakalah dia sampai 3 kali Oh, Rasulullah bilang kayak gitu. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu? Kemudian Rasulullah menjawab, celakalah dia orang yang tiba di bulan Ramadan, tapi selama bulan Ramadan itu Allah tidak ampuni dosa-dosanya. dosa-dosanya. Maka ya betul, sampai akhirnya bulan Ramadan nanti selesai, tapi dosanya nggak diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka celakalah dia. Nah, kayak memang di bulan ini kita harus banyak meminta sama Allah, kayak gitu, minta diampuni dosa-dosa yang bulan yang lalu, itu baik dosa yang besar, dosa yang kecil, taubatan nasuha sekarang waktunya momentum untuk kita perbaikan ya, perbaikan diri dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut nih ngobrolnya nih biar. Siap. Wah, bertambah nih 44 orang nih. Udah dari mana? Indonesia Timur udah join belum nih? Oh, Timur Udah mau udah buka maghrib kali ini. ya? Udah mau Udah buka buka ini. kayaknya di sana. Ini mau nanya nih, bahkan sana tuh kalau buka apa ya? Di Indonesia Timur. Kalau Ada kita kan biasanya makanan khasnya gorengan gitu. gitu. Iya. Iya, lemper. Oke, Kak Imam, kita lanjut. Iya. Nah, ini kan udah sampai nih kita nih ya di bulan suci Ramadan. Dan pastinya kita punya begitu banyak harapan lah di bulan-bulan ini. Kalau Kang Imam di bulan ini harapannya apa sih menurut Kang Imam? Kalau dari versi Kang Imam ya. Ya, harapan untuk diri pribadi tentu menjadi pribadi yang lebih baik lah. Dari segi mungkin keimanan kita yang memang kadang naik turun, dan ini memang bulan yang sangat menjadi momentum lah bagi kita untuk memperbaiki diri gitu. Yang mungkin diri kita yang dulunya futur dan banyak masalah dan sebagainya, keimanan kita yang memang acak-acakan, sholat kita masih mungkin acak-acakan. Dan sinilah momentum kita gitu. Dengan keberkahan, dengan banyaknya kebaikan di bulan ini, bisa jadi diri kita menjadi lebih baik gitu ah. Dan harapannya memang, harapan terutama sih memang COVID-19 ini beres dulu sih ah. Ini luar biasa Amin, lah. amin. Ini Selesai ya. aneh, ya supaya kita juga bisa bersua gitu kan dengan acara-acara teman-teman Puskomnas gitu. Atau Puskomda juga ingin begitu menyapa teman-teman di LDK yang masing-masing gitu kan. Ini jadi luar biasa lah. Ya, harapan ini mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Ramadan juga COVID-19 dinyatakan sudah finish gitu ah. Yang memang nggak beres-beres ya, udah sampai anniversary 1 tahun belum beres-beres juga ini COVID-19 gitu. Iya, Amin. salah satunya itu sih ya, harapan yang lumayan besar ya, karena memang berdampak ke segi kehidupan, semua lini kehidupan gitu. Bahkan sepak bola terdampak gitu kan, yang hanya sekedar olahraga gitu, atau Betul, betul, mungkin yang apalagi hal-hal besar gitu ah. betul. Gitu ah. Insya Allah. Jadi harapan dari Kang Imam nih mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi bulan-bulan yang bisa mengakhiri COVID ya. COVID selesai, Allah angkat semua bala yang sudah diturunkan ini, dan kita bisa Amin. kembali dengan kondisi yang seperti semula. Ya, kondisi ya kita bisa bertatap muka, bisa bersalaman dengan normal Iya, gitu. Ya berpelukan secara ukhuwah kita kayak gitu. Nah sampai saat ini kan kita belum bisa melakukan hal itu ya Kang Imam ya. Si iya, harus masih jaga belum bisa ini. jarak gitu kan, harus Harus pakai pakai masker dan masker gitu. sebagainya. Iya. Tuhan dengan seluasa kayak gitu. Nah, memang terasa ya, terasa ukhuwah kita tuh jadi rindu gitu. Kita rindu biasanya kalau ketemu sama saudara gitu kan, salim, cipika cipiki gitu kan. Tapi sekarang dilarang Hmm, dulu kayak gitu. Nggak boleh dulu. iya. Dan mudah-mudahan harapan kita semua ya, harapan kita juga pasti teman-teman ya yang ada di dunia juga, semoga pandemi ini segera Allah selesaikan gitu. Dan kita bisa Amin. kembali dengan kondisi sedia kala. Kayak gitu. Apalagi Kang Imam, selain itu Kang Imam. Ya, harapannya di bulan Ramadan tentu ya hafalan bertambah misalnya gitu. Masya Kalau dari Ani Allah, pribadi amin, ya. amin. Allah, Atau mungkin juga ya ukhuwah di Banten juga bisa lebih terjaga gitu. Salah satunya mungkin ya dengan keberkahan bulan Ramadan kita berharap gitu dengan wasilah bulan Ramadan ini gitu. Ya,
itu paling ya, kalau dari aneh pribadi ya. Kalau mungkin Siap. dari teman-teman yang Banten ini masih banyak gitu. Kalau Nah, dari Puskomdanya juga atau BPH juga pasti punya harapan sendiri-sendiri gitu. Aneh lupa tanyain satu-satu ini. betul. Oke, coba kita tanya ya, kita tanya teman-teman yang sekarang ikut live Instagram. Oke, teman-teman semua yang punya harapan, kita udah masuk bulan suci Ramadan nih ya. Kalian punya harapan apa sih yang sudah tiba nih bulan Ramadan ini yang sudah kalian harap-harapkan bisa bertemu gitu. Mungkin bisa ditulis ya di kolom komentar gitu, nanti kita bacakan satu-satu gitu, bisa menambah interaksi kita nih sama teman-teman semua gitu. Ada dari mana nih? Cirebon hadir, Sultra hadir, wah Kalbar hadir, Tanjung Pinang hadir, Masya Allah. Nambah hafalan, amin dari satu dari Ramdhani. Semoga Allah kabulkan ya. Ramdhani. Amin. Apa lagi tuh? Pelukan Khotamin ukhuwah Quran. Oh Ridwan. iya, betul. Ini bulannya bulan Khotam. Al-Quran ya. Jangan lupa juga itu kita. Betul, betul. Dan oh iya benar Kang Iman. Kita nanti dari Apsalika punya gerakan ya, gerakan khataman Quran nasional gitu. Iya, Dan secara nasional serentak ya di seluruh Indonesia gitu. Kita akan khataman Quran. Mungkin teman-teman akan disosialisasikan ya kegiatan ini dari Puskomda masing-masing kayak gitu dan turun akan ke LDK masing-masing. Nah, ikutlah kegiatan ini. Ini insya Allah kegiatan positif gitu. Meskipun kita ya insya berjauhan Allah. ya dari Sabang, Merauke, ya sampai dari ujung utara sampai ujung selatan gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan kita khatamin Quran ini kita bisa uh, berdoa ya, berdoa menjadi wasilah untuk berdoa kepada Allah. Semoga hajat-hajat kita yang kita inginkan bisa terkabul. Begitu. Amin. Apalagi nih, khatam 2 kali, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kejar ya Dap- kegiatannya. Dapat jodoh. Mantap. Mana jodoh? Jodoh supaya ibadahnya, supaya bukanya nggak sendirian gitu. Ibadahnya Oh makin. enggak. Kalau aneh bukan nggak sendirian ah. Ada keluarga banyak. Ya Ramadan meramai banget lah itu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi jadi enak nih. Jadi enak. Apalagi nih Lulus teman-teman semua. kuliah, baru Lulus masih kuliah, banyak. amin. Semoga terkabul doanya ya. Dan apa lagi nih? Yang Meraih pasti ampun ya. bisa meraih ampun. Wah, itu yang terutama ya. Ya, betul. Hal paling urgen dari bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya teman-teman. Jodoh. Mantap. Oke. Jodoh lagi ini jodohnya nanti ada 2 ya, jodoh maut, jodoh manusia nih. Iya. Nanti yang mana Mana dulu duluan yang itu. datang nih? Jadi persiapkan keduanya ya teman-teman semua. Jadi jangan hanya mempersiapkan jodoh sama manusia gitu. Yang siapa tahu nanti Iya. Allah temukan jodoh dengan maut kayak gitu. Nah, jadi harus siap juga nih. Berdoalah dengan husnul khotimah. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan yang baik kayak gitu. Jangan lupa tuh Amin. berdoa. Penting juga ya. Kalau belum dapat di sini nanti dapat di surga lah. Sabar aja ya. Para jomblo. Betul, betul. Sama ada juga jomblo sebetulnya ya. Masih belum nikah. Luar biasa nih. Oke, kita buka kesempatan deh biar lebih enak nih sama teman-teman semua. Kalau teman-teman mau nanya sama Kang Imam, sama Ane juga boleh terkait pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan, pertanyaan-pertanyaan yang di luar Ramadan juga boleh. Itu kan kegiatan-kegiatan yang FSLDK, gitu kan, atau kebudayaan atau kebiasaan ya, kebiasaan di misalkan Kang Imam kan lagi di Banten nih. Kang Imam gimana sih kebiasaan kayak apa Gimana? gitu. Malam hari misalkan di Banten ada apa obor-oboran Oh ya, iya. pawai obor. Oh, biasanya itu Kalau di Nuzulul Quran biasanya ya. Ada biasanya. Di Nuzulul Quran. Biasanya tanggal 17 Ramadan sih. oh ada ini pawai obor sana. Biasanya ada, iya. Kalau sebelum COVID, tahu kalau ada COVID kayak gini. Kemarin kan benar-benar dibatasin lah. Terawih aja mungkin ada yang sebagian di rumah kan. Masjid agak sepi juga kan. Kalau tahun kemarin, tahun sekarang mungkin agak sedikit longgar ya. Nggak seperti tahun kemarin gitu. Jadi agak rame sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ada gitulah. Ada tarhib atau ada kayak perlombaan gitu juga sering di sini. Ada hafiz Quran dan sebagainya di tanggal 17 Ramadan itu. Momentum gitu ah. Kalau di Banten ya.
Bisa di tempat lain juga mungkin Tarawih. ada kayaknya. Iya. Yang Banten. Bantennya di sebelah mana sih Kang Imam? Ana Ana di Serang lah, di Serang. Kota, Serang Kota. Serang Kota di Jalan Raya Pandeglang rumahnya. Ah, Imam tahun ini nikah nggak? Ah, belum kayaknya. Ini Ada yang nanya pertanyaan-pertanyaan nih. mulai. Oh, ini Saya temen ini ada aneh nih nih. dari Mufti ini temen aneh ini. oh, Iseng dia. temannya kami Dia Imam iseng ternyata. dia. Ini dari Salat tarawih. Tania Herdi Merdi Kawati. Sholat tarawih bulan Ramadan di tahun ini boleh sholat di masjid. Nah, Alhamdulillah kalau aneh masjid udah boleh, sudah longgar. Tahu kalau teman-teman Jadebek yang mungkin masih agak dengan COVID, di wilayahnya juga udah boleh sih ya. Udah belum memang sih. sudah Udah boleh ya. memang dari pemerintah kota ya, pemerintah kota Tangerang, dari wali kota memang sudah mengeluarkan edaran Hmm, diizinkan untuk tarawih di masjid. udah Masih sedikit menerapkan protokol kesehatan. lumayan normal gitulah. Iya, kalau dulu kan nggak benar-benar belum boleh ya. Kita belum Iya, boleh. Kalaupun ada tarawih paling jamaahnya cuma ya 3 orang, 4 orang kayak gitu kan. Masjid iya. yang DKM-nya tuh yang ngisi kayak gitu. Assalamualaikum Ustadz. Kok Ustadz nih manggilnya nih, Masya Allah. Amin. Semoga menjadi Ustadz beneran ya. Ana mau Amin, nanya, kalau amin. berbuka lebih baik ikutin azan TV atau azan yang di rumah ya? Ada nanya nih. Kalau berbuka ikutin azan di TV apa azan yang di rumah? Kang Imam. Kalau aneh, alhamdulillah azannya di sini tepat waktu semua. Jadi aneh yang lihat jam kan kalau di kan ada timernya ya, ada waktu sholat gitu kan. Dan di sini alhamdulillah tepat Ah, waktu terus. Jadi aneh di TV nggak terlalu ini sih. Biasanya aneh berpatokan dari rumah. Minimal kalau di sini ada suara beduk berarti udah buka gitu. Kalau misalnya di teman-teman Jakarta mungkin tahu itu aneh. Aneh pun belum begitu paham lah. Ada yang lebih paham biasanya nyari mungkin. TV yang cepet ya teman-teman deh. Iya, Di biasanya channel TV yang ini. nyari yang cepet aja biasanya kalau kita mah ya. Ya. Tapi memang teman-teman kalau misalkan waktu berbuka ya itu memang yakin teman-teman misalkan emang sudah DKM ya biasanya di masjid rumah itu kan dijeda dulu supaya muazinnya minum dulu kan menyegerakan berbuka itu Hmm, kan sunnah ya. Ya memang iya, agak telat sedikit mungkin dari TV kayak gitu kan atau reminder di HP kita. Jadi ya memang kalau memang sudah terlihat gitu ya sudah azan TV sudah mulai dan rata-rata kalau diganti channelnya oh semua udah azan berarti ya udah berbuka aja gitu iya, walaupun memang di masjidnya belum terdengar nih azannya mungkin muazinnya lagi lagi nyobain dulu air iya mungkin putih lagi, kolaknya dulu ya segelas gitu baru asal jangan azan semangkok aja. Jangan gitu sampai warga yang lain nungguin, muazinnya udah kenyang duluan gitu kan, khawatir gitu iya aja gitu. Teman-teman muazin yang di sini mungkin jadi pesan gitu ya, yang suka azan di masjid gitu ya. nah nih penting juga nih yang ditugaskan jadi muazin jadi ya berbuka dulu boleh gitu kan tapi jangan terlalu lama kasihan nanti jamaahnya bingung nanti. Oke kita lanjut nih Kang dari Hengki Rizky kapan FSL DKN Insya Allah pertanyaan kapan FSL DKN oke Baru ini kegiatan Rapimnas. FSL DKN ya Insya Allah FSL DKN kita kemarin sesuai hasil kesepakatan di Rapimnas 2 ya di Malang kita laksanakan insya Allah di bulan Oktober kayak gitu teman-teman di tempatnya ada di Universitas Patimura yang ada di Maluku ya mohon doanya teman-teman semua semoga PSLDKN bisa berjalan dengan lancar kita bisa Amin. berjumpa ya berjumpa kawan-kawan yang ada di Puskomda perwakilannya untuk hadir di PSLDKN kita bisa bertatap muka bareng dan silaturahim bareng. Amin. Oke, lanjut ke p.anjani_144 Bagaimana cara agar mutabah yaumiyah qadar tetap terjaga walaupun bulan Ramadan sudah berakhir? Gimana Kang Yon? Tentang mutabah Mutabah yaumiyah. yaumiyah, ya memang harus tetap kita kontrol terus ah. Amalan yaumiyah kan sebenarnya nggak kita laksanakan hanya di bulan Ramadan saja.
apalagi kan kader-kader LDK kan udah biasa seperti sholat tahajud, mungkin sholat duha dan sebagainya. Itu memang harusnya sudah dibiasakan dan sudah bisa dikontrol mungkin dari murabinya kan. Karena kita kan sering mentoring atau sering halakoh lah kalau bahasa mungkin bahasa ikhwahnya gitu ya. Tapi yang bahasa umumnya mungkin kita sebut sebagai mentoring gitu. Biasanya ditanyakan kan atau ada lembaran gitu, lembaran-lembaran amalan yaumiyah. Di situ suruh mengisi kan biasanya dari para kader itu. Seperti itu aja kalau anak dan juga sering dikasih penguatan aja ketika halakoh itu atau ketika mentoring tentang bagaimana amalan yaumiyah dan sebagainya diingatkan terus bahwasanya kader LDK itu kuat atau tidaknya dilihat dari ruhiyahnya sebetulnya kan seperti itu Hmm. dari anak. Tetap nih, jadi memang mutabah yaumiyah nih udah harusnya jadi sebuah kebiasaan ya, kebiasaan aktivis dakwah kampus ya, yang diberikan targetan ibadah sebelum Ramadan atau di bulan-bulan biasanya. Memang itu menjadi bentuk penjagaan ya, Kang Imam, betul ya? Jadi Betul. penjagaan kita bahwa kita nih aktivis dakwah, kita harus tetap dekat sama Allah sesibuk apapun kita kayak gitu. Dan memang urgensi mutabah yaumiyah ini harus disampaikan dengan benar-benar, bukan bukan berartinya kita mau beria dengan ibadah, bukan, tapi Hmm. mutabah itu bisa menjadi eh, kinerja dalam organisasi itu bisa bergerak melihat bagaimana kondisi aktivis dakwah atau pengurus dari LDK itu ataupun apa yang harus kita tingkatkan kayak gitu. Dan kalaupun sudah berjalan, kalau mau diistiqomahkan ya kalau di aneh di tempat aneh biasanya memberikan reward kayak gitu, reward Nah, bagi bisa aja bisa. pengurus yang istiqomah mengisi mutabah yaumiyahnya. Misalkan di bulan ini, wah istiqomah nih. Yang lain baru 7 kali, baru 6 kali, dia udah sampai 1 bulan full. Nah, ini kan Hmm. luar biasa banget. Berarti kan harus diberikan reward supaya dia terus tetap menjaga Motivasi. istiqomahannya, Hmm. ya memotivasi dia. Itu. Nah, memang ya secara manusiawi ya, memang kita butuh sesuatu yang memotivasi kita untuk bergerak. Salah satu mungkin bisa lewat reward itu, gitu. Mungkin bisa dibeliin kaos kaos dakwah ya. Ini Nah, antum ya sudah bisa. istiqomah, Bayumnya, antum dapat kaos dakwah, kayak gitu kan. Atau dikasih tiket gitu kan, rihlah gitu kan ke Dufan kalau di Jakarta. Oh, Rihlah ke mana gitu kan. Kalau di Banten apa tempat wisatanya di sana? Di banyak Banten. di Banten ini ada banyaknya wisata-wisata alam sebenarnya kalau di sini wisata kayak Pantai ya ya di sini. kalau orang Jakarta biasanya sering ke sini malah kalau liburan ya ke Pantai Anyer biasanya ke Anyer atau Pantai Anyer. Cinangka. Atau ada pemandian-pemandian wisata kayak air terjun dan sebagainya di sini juga banyak gitu. Ya, biasanya seperti itu. Di Bandung kan ada beberapa pegunungan juga gitu. Dan di situ jadi objek wisata yang dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Dan juga mungkin wisata-wisata yang Instagramable juga ada kayak gitu Kayak Itu ada biasanya udah dicari tuh. Bukit Waruwangi gitu kan. Jadi mereka ke sana cuma buat foto-foto gitu. Biasanya gitu. Entah nyari apa gitu ya. Tapi kok di Banten Saya ada gunung nggak cuma sih? Di Banten tuh banyak ada. ada beberapa gunung di sini. Ada kalau di Pandeglang ada yang anda tahu ada 3 sih di Pandeglang itu. Ada Waduh. Gunung Asupan, ada Gunung apa namanya? Gunung Karang yang jadi ikonnya Pandeglang dan juga ada Gunung Polosari. Kalau di Banten sendiri secara keseluruhan juga ada yang dataran tinggi ya. Tapi nggak begitu tinggi-tinggi banget ya seperti provinsi-provinsi lain gitu. Nggak sampai ribuan meter gitu. Paling hanya beberapa ratus meter aja gitu. Nggak begitu tinggi gitu pegunungannya. Cocok nih yang buat aktivis dakwah yang sering hiking ya kan, naik-naik Iya, gunung atau bisa itu. camping-camping manja kali ya. Iya, bisa. Menikmati senja malam hari gitu kan, melihat bintang, mau refresh gitu kan. Nah, tuh boleh tuh mampir ke Banten. Ternyata di Banten ada Hmm, 3 gunung ya. Aneh juga belum pernah nih, belum pernah lihat. Mungkin di Maps pernah lihat sekali gitu. Tapi mungkin belum nanti pernah bisa ngelihat dilihat. realnya kayak apa. Kang Imam suka naik gunung? Ini baru beberapa kali naik gunung ya. Baru ada 2 puncak yang baru aneh taklukin sih. Yang di Banten satu, yang di luar Banten satu aneh. Baru pertama itu di Pulau Sari, yang itu 1.400 meter aja. Masya Allah. Mantap, Yang mantap. kedua itu di sana, di mana namanya? Gunung Gede Pangrango. Di Gunung Gedenya itu kan ada hampir 3.000 meter, itu yang lumayan
capek gitulah. Sampai harus 3 hari, 4 hari kalau nggak salah kita ngedaki di situ gitu. Sampai pulang. Oke, mantap, mantap. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan nonton ini. Iya. Nih, vaksin ya. Kak mau tanya, kalau puasa tapi vaksin, boleh nggak tuh? Boleh nggak, Kak? Waduh. Entahlah ini. Aneh bukan ahli fikih ini. Aneh nggak berani jawab. Mungkin Vicky tahu gitu. Kayaknya Ya, Aneh ini aneh pernah udah melakukan ini ini. Aneh, alhamdulillah tadi siang ya. Tadi siang divaksin dosis vaksin. kedua. Alhamdulillah udah divaksin dosis kedua. Ya memang secara maklumat ya yang sudah dikeluarkan dari MUI, Oh yang iya, kita MUI. tahu bahwa MUI sudah mengeluarkan edaran terkait vaksinasi selama bulan Ramadan. Insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Jadi kan karena Iya. vaksinnya kan disuntik ya, disuntik kayak gitu. Disuntik sama ketika kita infus kayak gitu kan. Infus memasukkan cairan ke dalam tubuh. Kecuali vaksinnya dikunyah kayak gitu ya, ditelan. Nah, baru itu bisa batalin puasa. Jadi kita memang ikut saja dengan Majelis Ulama Indonesia yang sudah jelas kapasitas mereka ya, keilmuan mereka. Ya kita udah mengikuti saja ya apa yang mereka sudah keluarkan kayak gitu tanpa apa perpanjang perdebatan kayak gitu. Cuma Hmm. ya sudah tidak perlu diperlukan apa ya Islam membuang-buang waktu aja. Karena kan sudah ada yang ahlinya yang sudah mengeluarkan. Dan dalam Al-Quran juga seperti itu ya Kang Imam ya. Kalau kamu nggak Iya. tahu, ya suruh nanya sama yang Mas, ahlinya. Fasalu Ya ala kita kan dzikri itu. ya sama Zikri. Kita nanya ke MUI dan MUI sudah mengeluarkan maklumatnya. Kayak gitu kurang lebih jawabannya. Jadi insya Allah boleh dan tidak membatalkan puasa. Kemudian Kak Vicky asli mana dan jurusan apa? Ini nanyakan ini. Ya, aneh asli dari Tangerang ya, lahir memang asli Tangerang, tapi sukunya suku Jawa. Gitu. Agak-agak medok kalau ngomong, gemedok kayak gitu. Jurusannya apa? Aneh jurusannya pendidikan fisika gitu. Jadi anak eksak. Kang Oh, Imam anak jurusannya apa eksak. Kang Imam? Gimana? Kang Imam jurusannya apa? Kalau ini PAI Pendidikan Agama Islam. Sama-sama guru ya kita. Sama guru. Aneh guru eksak, Kang Imam guru keagamaan. Spiritual. Guru Guru spiritual. spiritual. Kayak gitu tadi yang nanya Ramdhani ya. Loh, jadi kalau mau nanya fisika boleh sini, aneh jawab. Insya Allah kalau nanya tentang keagamaan nanya ke Kang Imam ya. Gitu. Wah, yang Anda tahu aja tapi ya. Pak Bahri, izin bertanya Ustadz, titik titik titik. Ini apa nih? Pertanyaannya apa nih? Iya, lagi izin dulu mungkin. Udah diizinin Izin. dan belum, nanti mungkin lagi diketik Ya, silakan silakan teman-teman yang mau bertanya nih, masih ada waktu kita 9 menit gitu. Insya Allah kita sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Tuh, nah mungkin wilayah tengah nih udah hampir jam berapa nih? Jam 7, hampir jam 6 ya di sana ya. Udah hampir jam 6 ya. Sambil ngabuburit ini kita Sambil ngabuburit nih. se-Indonesia. Monggo, monggo, silakan yang mau bertanya-tanya, boleh. Atau Kang Imam punya produk di sini? Kita promosikan Belum, sore belum, hari belum. ini. Belum punya. Oh, belum punya. Baru Iya. produk Puskomda aja nih, jaket FSLDK Banten yang belum pesen Nah, ya. tuh. Dipesan Buat teman-teman paket. yang di Banten, kader-kader LDK di Banten ya. Ya, biar kece nih kalau lagi kumpul ya kan, lagi jalan-jalan. Wih, Nah, ada betul. Merdeka nih. Gitu. Jadi Mantap, ciri mantap. khas kita gitu. Salat tarawih kan ada yang cepet banget. Apa boleh jika nggak pakai iftitah, Ustaz? Ada yang nanya nih, Oh, Kang Imam. Kalau salat tarawihnya cepet banget. ya Sekarang kan memang ada kalau himbauan ya. mm, Kita himbauan. kalau bicara tentang sholat kan kita ada bicara ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnahnya juga. Kalau iftitah itu kan masuknya ke yang sunnah sebetulnya. Jadi kalau imam sholat menggunakan Al-Fatihah langsung pun sebetulnya kalau dalam segi fikihnya nggak masalah. Sebilang sah atau nggak sah, ya sah sebetulnya. Kalau cepet banget sampai makhorijul huruf sampai dan sebagainya itu nggak kedengar dengan jelas, itu yang sebenarnya masuk kategori Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pencuri dalam sholat ya.
Ibaratnya ya kalau misalnya kita bicara tentang sholat sah atau nggak sah, asal rukunnya terpenuhi sebetulnya sah gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya rukunnya ini ternyata dalam ini tidak terpenuhi, misalnya Al-Fatihahnya acak-acakan dan sebagainya, itu yang memang bermasalah. Karena ada itu yang sholat taraweh tuh 23 rakaat 7 menit gitu kan. Ah, itu yang luar biasa gitu. Aneh berpikir Ya, kayak gimana baca Al-Fatihahnya, pokoknya wah Masya Allah luar biasa ini. Ini mengalah, ini luar biasa pas tabiqul khairatnya ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kan di dalam sebuah hadis juga kan ada itu seorang sahabat itu kan sholat sampai diulang 3 kali. Kan beliau sholat, salah seorang sahabat ini sholat, kemudian kata Rasulullah ulangi sholatmu, kata udah selesai sholat ulangi lagi, udah selesai sholat ulangi lagi sampai 3 kali, baru disempurna kata Rasulullah sempurnakan ini dan sebagainya. Artinya memang sholat itu kan yang terpenting salah satunya tumak ninahnya itu loh. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tumak ninah ya berarti kan itu salah satu rukun sholat yang gak sah sebetulnya. Ah, imam pasti pernah jadi imam ya. Ya, alhamdulillah pernah pernah jadi imam. Karena anaknya juga imam. ya, ini calon imam namanya Imam. Insya Allah jadi imam. Amin. Amin. Ya, ya gitu ya teman-teman. Jadi terkait sholat yang tadi 4. Nah, mungkin memang dirasakan ya di saat kondisi seperti ini banyak himbauan dari Dewan Masjid Indonesia, pemerintah, Satgas Covid yang menganjurkan sebisa mungkin dari apa ya kayak ceramahnya ya, ceramah tarawihnya itu maksimal 15 menit kayak gitu. Terus sholatnya Hmm, kalau bisa memang dihimbau jangan terlalu lama kayak gitu karena kan kondisinya memang lagi seperti ini kayak gitu. Dan mungkin bisa memaklumi juga dengan kondisi seperti ini ya kita coba bijak sebagai ketika jadi imam, ketika jadi makmum gitu. Jangan makmum harus memaksa imam bacaannya yang pendek aja imam kayak gini. Jangan kayak gitu juga ya kayak gitu. Itu kurang baik lah, kurang ahsan kayak gitu. Dan kita juga bijak lah iya, sebagai makmum jangan imam yang memilih surat-surat yang dibacanya kayak gitu. Walaupun memang lagi dipajak panjang ya kita nikmati aja berdiri kita. Karena kan memang itu salah satu ibadah yang apa ya nggak ditemukan di 11 bulan yang lain ya itu sholat tarawih iya, ini kayak betul gitu memang sekali. kita Hanya ada di nikmatin bulan aja Ramadan. berdiri hanya di bulan Ramadan gitu kapan lagi teman-teman kan sholat tarawih kayak gitu nikmati bacaan gitu ya terima aja gitu jangan langsung ngedumel gitu kan lagi oh udah panjang nih udah ngedumel jangan kayak gitu kurang asal kalaupun pendek gitu udah itu pilihan imam kayak gitu Iya, ini apa lagi bahkan nih ada yang ada lain mungkin, kenapa Kang Imam. ya tadi semalam mungkin ada beberapa fenomena gitu lah terkait tarawih nih kan. Ada makmum yang memang cerdas gitu lah. Dan makmum ini duduk sampai Al-Fatihah beres, pas waladolin amin beliau baru berdiri gitu. Itu kan luar biasa ya, dimodif. Waduh. Baru dia takbiratul Kayak ihram. gitu. Jadi memang Indonesia ini variatif banget ah kalau kita bicara ibadah. Kalau kata Syekh Ali Jaber tuh orang Indonesia itu pengen ibadahnya sah, tapi juga cepet gitu tuh. Nah, begitulah. Ya, memang harus di ini lagi lah. Kita harus memperdalam ilmu lagi. Walaupun yang tahu, ya sebaiknya diberitahu kan ya. Tawasau bil Iya, haq, betul sekali. tawasau bis sabar. Saling Tawassaw bis menasihkan sabr. kebaikan. Gitu. Ini ada pertanyaan nih. Tadi malam tarawihnya jaga jarak atau enggak Ustaz? Di tempat Kang Imam gimana? Dia ini nggak jaga jarak sih rata-rata dan memang Rapat ya? safnya rapat-rapat dan memang sudah saling percaya satu sama lain gitu karena tingkat mobilitas di kampung Ana mungkin nggak terlalu begitu tinggi ya yang sampai keluar kota dan sebagainya keluar dinas dan sebagainya nggak terlalu begitu banyak ini gitu di sini mah jadi ya mereka juga saling percaya karena di sini memang suasana kampung sekali gitu ya dan memang ya paling kita ke sawah kayak gitu ke kebun jadi ya sudah percaya gitulah. Alhamdulillah. Berarti kalau di tempat Kang Imam tuh udah rapat berarti di sana. Jadi udah Iya. depetan antar kaki dengan Ya, kaki. kalau kalau mungkin di kota Serangnya sendiri mungkin ada beberapa yang masih jaga jarak, mungkin masih kayak dikasih batas dan sebagainya. Masih ada sebagian masjid mungkin ah.
Di tempat aneh juga masih jaga jarak di sini. Masih Belum bisa. jarak-jarak ah? Oh, belum Iya, bisa itu. belum bisa. Karena memang kondisinya zona di tempat aneh masih oranye. Masih Belum oranye ya. mm, jadi belum memungkinkan untuk dipaksakan untuk rapat. Jadi ya masih jaga jarak. Nah, ada yang nanya lagi nih, ini terakhir kayaknya ya, Kang Imam pertanyaannya karena Iya, udah jam segini nih. iya betul. Ustaz, sholat tarawih di beberapa wilayah ada yang 4 rakaat salam, ada yang 2 rakaat salam. Nah, gimana terkait ini? Ini babnya bab terawih ya. Jadi kalau terawih memang kalau dibilang 2 rakaat atau 4 rakaat sebenarnya dua-duanya masih boleh gitu ah. Cuma kalau ada yang boleh berpendapat pribadi ya, aneh lebih memilih yang kedua rakaat 2 rakaat sebetulnya. Kalau aneh pribadi, karena hadisnya mungkin kalau menurut aneh pribadi yang ininya lebih ini gitu, lebih afdol gitu. Dan kalau 4 rakaat bukan berarti nggak boleh ya. 4 rakaat pun kan ada ketentuannya gitu. Kayak nggak boleh ada tasyahud awalnya kan ayah. Jadi kayak seperti itu sih. Kalau aneh pribadi lebih ke yang 2 rakaat, tapi secara umum dua-duanya boleh sebetulnya. Karena sebagian masjid di Kota Serang pun ada yang menggunakan 4 rakaat kemudian 3 rakaat witir gitu. Tapi kebanyakannya di sini menggunakan 2 rakaat dengan nggak hanya 11 bahkan 23 rakaat di sini banyaknya. Jadi dua salam ya. Iya, Di, dua salam kalau di sini ya. Kalau di Afiki oh, gimana? di tempat aneh ya, di tempat aneh itu ada yang 4, ada yang 2. Gitu Iya. kan di tempat aneh itu ada 2 musola sama 1 masjid. Nah, Hmm. kalau di masjid biasanya 2 salam. Kalau di musola 4 rakaat Oh salam. iya. Nah, ini di baru tahun ini nih, aneh sholat di masjid, terus tadi malam ya, tarawih yang pertama kali, itu langsung diubah jadi 4 rakaat kayak gitu. Karena mungkin 4 rakaat. himbauan yang tadi terkait memang supaya Iya, tidak terlalu lama gitu. lama. Jadi langsung 4 rakaat langsung salam Hmm. kayak gitu. Jadi ya, Menyesuaikan juga mungkin dengan kondisi. ya, jadi nggak apa-apa teman-teman semua yang 2 rakaat atau 4 rakaat salam kayak gitu. Nah, yang nggak benar tuh yang nggak sholat taraweh. Ya, jadi Tarawih. nggak dipermasalahkan gitu ya. Dan ibu ada kok ada kalau teman-teman mau baca gitu ya dalil-dalilnya bisa kunjungi itu ada di rumahfikih.com ataupun buku fikih sunnah Said Sabik gitu. Teman-teman baca. Iya. Untuk mengakhir pertemuan kita hari ini, mungkin Kang Imam bisa mimpin doa ya buat kita semua. Oke. Boleh Kang Imam? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa siyamana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhasyuana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawastiqillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yahbu wa asyrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, Oke, jazakumullah khair teman-teman semua, jazakumullah jazakumullah khair. khair. Jazakumullah khair. Sudah Teman-teman berkenan ya kita viewers. ngobrol santai. Oke. Semoga sehat-sehat ya Kang Imam. Oke, Jaga sehat-sehat kesehatan. juga Vicky dan juga teman-teman yang lain. Kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. dan doa kafaratul majelis.
Subhanallah wa Subhanakallahumma bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Oke, afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok sore lagi. Stay Oke. tune di akun FSLDK.